Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama dokter. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap unsur pemerintah yang sempat hadir beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu atau majelis talim yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada sahibul bait, sahibul musibah, dan yang saya hormati dan saya muliakan para tuang, para puang, para guru, termasuk kepada guru saya Al-Ustaz Rizwandi yang mengundang saya untuk datang di tempat ini, dan tanpa terkecuali semuanya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Amma ba'd, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah engkau caduk-caduk madeceng marangkali anu madeceng bersama dengan orang-orang yang baik. Semoga insya Allah perkumpulan kita pada malam ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat berangkaikan salam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah salawat-salawat kita senantiasa menjadi penunjang untuk diakuinya kita bahwa kita semua ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah di hari kemudian kelak datanglah Rasul untuk menjemput kita semua dan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Makanya selepas kita sholat, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Puang, ya Allah, ya Tuhan kami, pertama toka di surga, yakni surga Firdaus yang ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus tempat ini. Kalau ada sebentar mengantuk, langsung mami didorong. Iya, supaya hilang ngantuknya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kedua das berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Ibu Nurlina, yang kemudian insya Allah kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita datang di tempat ini, berkumpul di rumah beliau, walaupun beliau sudah tidak ada, salah satu yang menjadi tujuan kita adalah untuk saling mendoakan. Saling mendoakan satu dengan yang lain, memintakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kehidupan almarhumah di alam kuburnya akan menjadi kehidupan yang lebih indah dia hidupkan hari ini dibanding kehidupannya yang baru di alam kubur, karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan kuburan mengatakan kepada manusia, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa kuburan adalah tempat yang sangat sakral. Kuburan adalah tempat yang sangat menakutkan. Kuburan mengatakan kepada manusia, wahai manusia, saya adalah tempat yang sangat gelap. Saya adalah tempat yang sangat menakutkan. Saya adalah tempat yang sangat sempit. Saya adalah tempat yang sangat panas. Akan tetapi itu semua akan hilang. Yang tadinya panas akan menjadi suasana yang adem, yang tadinya gelap akan menjadi terang, yang tadinya sempit menjadi luas karena adanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah ketika ada ustadz yang diundang, ada pak imam yang diundang untuk memimpin doa ketika acara-acara seperti ini yang meninggal perempuan, doa pertamanya adalah Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, doa pertama apa yang disampaikan, ampunkan almarhumah ya Allah. Yang kedua, rahmati almarhumah ya Allah. Kemudian laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan almarhum. Ya Allah, rahmati almarhum. Itu yang menjadi doa kita ketika datang untuk melihat, untuk menghibur keluarga yang ditinggal, Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketika engkau punya hajat, ketika kalian punya kemauan, maka kumpulkan banyak orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita bisa berdoa dengan sendiri-sendiri? Bukankah kemudian kita bisa berdoa dengan sendiri dalam rumah, dalam masjid sendiri? Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, karena dalam perkumpulan itu kita tidak tahu dari lisannya siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu dalam perkumpulan itu aminnya siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah perkumpulan kita pada malam hari ini ada doa yang dihasilkan, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka apa yang menjadi hajat? Hajatnya tuan rumah, hajatnya keluarganya almarhumah, hajatnya anak cucunya almarhumah adalah bagaimana kemudian ibundanya tercinta mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya pada sampai titik itu Pak Ibu, dalam menikah, dalam menikah ternyata ada suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Maka ketika dia sudah berada di pelaminan, datang sahabat yang lain. Sahabat yang lain naik ke pelaminan. Apa yang disampaikan? Semoga engkau cepat mendapatkan momongan. Semoga rezekimu dilancarkan oleh Allah. Semoga dilanggengkan sampai kakek nenek. Semoga usahamu dan segala macam bentuk doanya. Akan tapi ternyata apa kata orang yang menikah ini Pak Ibu? Jangan engkau doakan saya dengan doa seperti itu, tapi doakan saya semoga Allah merahmati rumah tangga saya. Coba lihat. Makanya kalau kita pergi pengantin Pak Ibu, apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya kalau kita pergi pengantin. Jadi kalau pergi pengantin agak disapa bronis kontrol. Ya Allah ya Karim. Jadi kalau kita pergi pengantin itu yang kita cita-cita, tania kontrol lo disapa. Karena ada orang pengantin, ada kan? Elang apa ada? Kontrol, ada sayang, ada aman negara. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua doanya adalah barakallahu lakum, ya Allah berkahi mereka berdua. Ada anak belum tentu ada berkah di dalamnya, dilancarkan rezeki belum tentu ada berkah di dalamnya, diberikan usaha yang luar biasa belum tentu ada berkah di dalamnya. Tapi ketika berkah Allah datang, maka insya Allah anak akan ada. Kemudian rezeki usaha apa dan lain-lain pasti Allah adakan ketika itu menjadi kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentunya kita datang di tempat ini adalah untuk saling menasihati satu dengan yang lain,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saling kemudian menasihati untuk apa? Tentang jalan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana hakikat kehidupan kita hari ini, bagaimana semestinya kita hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini Pak Ibu akan berakhir. Kehidupan kita hari ini akan berakhir, tidak akan lama Pak Ibu. Tidak akan lama, akan diakhiri dengan sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap insan, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya mati. Yang tua, yang muda. Almarhumah berapa umurnya? Almarhumah berapa umurnya? Kisaran berapa? 51 umurnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kita ini kadang-kala kalau yang muda-muda meninggal selalu kita bertanya, selalu kita kutana, maragi kasih. Pernah terakhir saya siapa Ibu, umurnya 4 tahun 10 bulan, anak kembar, bagian Bontotiro. Kemudian ada yang menyampa 17 tahun umurnya. Di sekitar itu banyak yang heran, banyak yang kaget, kenapa bisa. Ini yang kita herankan, kalau yang muda-muda meninggal selalu diheran, tapi coba yang tua-tua meninggal, jangan umurna arafulna tahu bilang oh pantas. Dan seakan-akan yang tua-tua duluan makoi. Nanti yang muda-muda, tapi ternyata Pak Ibu, hakikat daripada kehidupan kita ini hanya untuk mati. Allah hidupkan kita hanya untuk mati, akan tapi karena Allah tak mau manusia ini bosan dalam kehidupan, maka Allah turunkan sebuah permainan. Semua fasilitas Allah berikan, Allah lengkapi fasilitas, Allah berikan permainan. Tapi siapa yang terbaik dari semua yang bermain itu adalah yang menjadikan permainan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istri, ketika dia bimbing istrinya untuk menjadi salehah, untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan jalan itulah Allah akan datangkan rahmat kepada dia. Dengan jalan itu hari ini dia bertemu, dan insya Allah dalam surga Allah akan kembali dipertemukan. Itu kalau punya istri soleh. Tapi kalau istri pakai balik sih, ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang hadir masya Allah ibu-ibu, istri soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Dara selalu marah-marah sama suaminya, betul. Dara jadi aman Pak? Aman ya, alhamdulillah. Allah berikan fasilitas, Allah berikan permainan, Allah berikan jabatan, Allah berikan harta, semuanya sebagai permainan di hadapan Allah. Tapi mana yang terbaik dari pemain itu adalah yang senantiasa menjadikan permainan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kadangkala orang ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, seakan-akan dia sudah merasa puas dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, tapi dia lupa kepada siapa pemberi apa yang dia cita-citakan. Ini yang bahaya. Kadang-kala hari ini kita bercita-cita luar biasa, bercita-cita ingin mendapatkan istri yang cantik, yang soleha, bercita-cita pengen jabatan, punya harta yang banyak, tapi setelah kita dapatkan kita lupakan Allah, maka disitulah kecelakaan yang luar biasa yang akan diraih seorang manusia di dunia, apalagi di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka jadikan semua permainan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Bahwa sesungguhnya kalian semua manusia pasti akan diuji oleh Allah. Kalian semua akan diberikan permainan oleh Allah. Kalian semua akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujiannya adalah rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan dalam hati. Kemudian rasa lapar, serba kekurangan keluarga, kekurangan kerabat, kekurangan harta, dan semua serba kekurangan. Akan tetapi hanya Allah sampaikan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa bersabar dalam setiap ujian yang saya berikan. Coba lihat Pak Ibu. Maka tugas kita hari ini hanya bisa bersabar, terus bersabar. Ada ujian yang datang, sabar.
bahwa ini memang jalan yang Allah berikan kepada saya. Makanya ditimpa musibah itu Pak Ibu, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semuanya berasal dari Allah. Apa yang saya pegang hari ini, apa yang saya pandang hari ini, apa yang saya dengarkan hari ini, apa yang saya pikirkan hari ini, apa yang saya rasakan hari ini, apa yang saya injak hari ini, itu semua berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang ada di dunia ini Pak Ibu, itu hanya hak pakai, tidak ada hak milik kita. Coba mikir lihat kalau ada orang yang pinjam, contoh pinjam baju, pergi pengantin, sampai di pengantin Amerika bilang dia cantik bajuku, cantik bajuku. Tiba-tiba datang yang punya baju, kira-kira tutup muka atau tidak? Tutup muka. Karena apa? Karena malu. Dan begitulah kita di hadapan Allah. Kapan hari ini ada manusia merasa memiliki yang dititipkan, maka harus malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya ujian di hadapan Allah. Tidak ada yang kemudian kekal abadi Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka daripada itu, setelah kita diberikan ujian, bersabar di hadapan Allah. Sampaikan memang hak Allah, bukan hak saya. Ketika Allah ambil orang tua, memang haknya Allah, bukan hak saya. Ketika Allah ambil anak, memang hak Allah, bukan hak saya. Ketika Allah ambil istri, sabar. Allah ambil suami, Allah ambil suami, ayo langsung ganti. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan diuji dengan kekayaannya, yang miskin akan diuji dengan kemiskinannya, yang ganteng akan diuji dengan kegantengannya, yang cantik akan diuji dengan kecantikannya. Maka saya kadang-kala bilang yang cantik-cantik hari jangan pilih-pilih teman, itu ujian bagi Anda. Karena ada hari ini orang kalau cantik-cantik sedikit karena skincare luar biasa, tidak mau menemani temannya yang bengkok sedikit mukanya. Bilang aja nom silo nang iro aja nom silo nang mapakor. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang berilmu akan diuji dengan ilmunya, orang bodoh akan diuji dengan kebodohannya, dan semuanya penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hari ini yang bertanya, Ustaz, kenapa penuh dengan ujian? Karena memang hidup adalah penuh dengan ujian. Jadi kalau ada manusia hari ini tidak mau diuji, maka Anda harus mati. Maka di situ lepas daripada ujian. Anda hari ini masih hidup, berarti Anda siap untuk diuji. Dan tak mungkin Allah turunkan ujian kalau Allah tahu bahwa kita tak mampu melewati ujian tersebut. Makanya orang tua dulu membisikkan di telinga Pak Ibu, kalau kamu di luar nanti nak baca, ketika kamu mendapatkan ujian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak mungkin menguji suatu kaum kecuali Allah tahu bahwa Allah mampu, manusia tersebut mampu melewati ujian yang saya berikan kepadanya. Maka bersabar. Setiap ujian yang Allah berikan, setiap ujian yang Allah turunkan, hanya kita bisa bersabar. Tapi ternyata kesabaran ini Pak Ibu dibagi menjadi 3. Yang pertama sabar ketika ujian, yang kedua sabar dengan ketaatan, yang ketiga sabar ketika menjauhi apa yang Allah larang. Sabar dengan ujian sudah, kemudian sabar dalam ketaatan. Tak mungkin tercipta perkumpulan malam ini Pak Ibu tanpa Bapak Ibu sabar menjalani ini. Tak mungkin tercipta sebuah sholat yang khusyuk yang bisa dinikmati tanpa Bapak Ibu sabar. Tak mungkin tercipta sebuah ibadah yang baik di hadapan Allah tanpa Bapak Ibu menjalankan dengan hati itu dengan sebuah kesabaran. Sebagai contoh, mungkin bisa jadi bapak-bapak mau cari nafkah, masih ada urusannya, tapi dia sampaikan di sini ada berkah Allah, maka saya datang di tempat ini dengan penuh keberkahan. Ibu-ibu mungkin belum selesai filmnya, masih ada utangnya mau catat, tapi apa? Dia mengatakan di sini ada rahmat Allah, maka dia datang Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermajelis ilmu, majelis ta'lim, ada hadir majelis ta'lim di sini? Ada. Maka majelis ta'lim Pak Ibu itu dibutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena dari kepala yang berbeda bersatu dalam majelis. Berbeda bendera tapi berkumpul dalam satu majelis, itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Karena kalau dia tidak tahan baper, itu bahaya. Sedikit-sedikit disinggung baper, sedikit-sedikit disinggung baper, sedikit-sedikit disinggung baper, kalau mana atau nambahan itu pakor. Sedikit-sedikit baper, maka dia akan lari. Dia akan keluar dari majelis tersebut. Tapi ketika dia sabar menjalani itu dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah berkah. Tapi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, majelis taklim khususnya, pilih-pilih di tempat majelis taklim yang mana bagus ditempati.
Karena ada majelis taklim sekarang Pak Ibu, baju aja terus berubah. Setiap tahun baju aja terus berubah. Ini mohon maaf, tapi tidak ada di sini. Tidak ada jadi? Tidak ada jadi. Iseng. Bajunya setiap tahun berubah. Foto di dinding masjid yang berubah, tapi apa? Perilakunya masih saja sama dari tahun-tahun selanjutnya. Tahun-tahun yang akan ke depannya. Maunya ketika kita sudah masuk ke majelis, kita sudah bertekad untuk hijrah melakukan sebuah perubahan, maka kita tekadkan dalam hati. Yang tadinya mungkin belum sholat maka datang sholat, alhamdulillah. Yang tadinya mungkin masih sering cerita kiri kanan mulutnya kayak mulut ember, alhamdulillah masuk majelis taklim sudah berubah itu semua. Kenapa? Karena sudah banyak ustadz yang dia undang untuk mendengarkan tausiahnya. Itu orang beriman, dia dengarkan dari telinga kanan, dia dengarkan dari telinga kiri, turun ke hati, kemudian dia amalkan semua itu. Tapi kalau orang salah, masuk di telinga kiri, keluar di telinga, nah ini mana misalnya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dibutuhkan kesabaran. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menjalani, meninggalkan apa yang senantiasa Allah larang. Sebagai contoh, mungkin ada kesempatan ibu-ibu ambil brownies di rumahnya orang. Walaupun tuan rumah itu tidak memandang, tapi kita sampaikan, tuan rumah tak memandang saya, tapi Allah memandang saya. Sehingga apa yang terjadi? Dia sabar tidak ambil itu brownies yang di depan matanya. Karena pernah kejadian Pak Ibu, ini pernah kejadian, hati-hati. Ada sebuah rumah yang dimana rumah itu mengatakan kusumpai ngasengku. Wah, kita kaget, apanya sumpai? Ternyata Pak Ibu, ini orang mau potong sapi 2 ekor, tinggal sedikit daging yang tinggal. Nah lupai kunci pintu belakang, ada ibu-ibu pulang balik bawa kantong kiri kanan. Ya Allah, ya Karim, habis. Ya, akhirnya kita hanya bisa sabarkan, tenangkan itu tuan rumah Pak Ibu. Maka hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang kemudian Allah larang kita kerjakan, kemudian kita lakukan, maka luar biasa kerugiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya persoalan kecil yang kadang-kala kita anggap sepele Pak Ibu. Bayangkan Ibrahim bin Adam Pak Ibu, Ibrahim bin Adam hanya 1 biji kurma yang dia makan bukan miliknya, akan tetapi ternyata doanya 3 bulan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dia sampaikan kepada Allah tidak sampai. Kenapa? Gara-gara 1 biji kurma yang dia makan. Apalagi kusi kantor brownies jalan di bulan tahu. Jadi faufawi. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting kesabaran? Maka pintu, ada khusus pintu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ malaikat menjemputnya mengatakan tadkhulul jannata bisalam bima sabartum. Silakan masuk surga karena engkau telah sabar menjalani kehidupan dunia yang kemudian memperlenakan manusia. Tapi engkau sabar dalam menjalani itu, maka alhamdulillah engkau masuk ke dalam pintu ini, khusus pintu Anda, karena Anda telah sabar dalam kehidupan ini. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalan pertama untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalan yang kedua adalah Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah sayang kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang setiap saat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu kemudian kita tahu Pak Ibu, jangan sampai kita hanya fokus taubat kepada Allah, tapi kita lupa bertobat kepada sesama manusia. Karena taubat ini dibagi menjadi 2, taubat kepada Allah dan tobatnya kepada sesama manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadangkala ada orang hitam sampai hitam jidatnya sujud kepada Allah, tapi ternyata bermusuhan sama tangga, maka bisa jadi tobatnya kepada Allah hanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pernah mengatakan kepada saya, bilang itu kalau ada orang hitam jidatnya, woi bagus itu. Kenapa? Bilang rajin sujud. Tapi ternyata ada pernah kuliah hitam jidatnya sudah lempar batu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kedua-duanya. Maka alhamdulillah ketika hari ini kita sudah rajin bertobat kepada Allah, sudah rajin beristighfar kepada Allah setiap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kemudian perlu kita ingat, kembali kita cek, jangan sampai ada sama saudara kita, sesama tetangga kita yang kemudian saling bermusuhan, maka pasti hari kemudian kelak akan panjang kali lebar, kali atas, kali bawah, kali depan, kali belakang masalahnya. Maka harus selesaikan sebelum kematian tiba. Tapi mohon maaf, kadang-kala ada orang nanti minta maaf kalau tiba Ramadan, tiba Idul Fitri, tiba Idul Adha. Tapi saya ingin sampaikan, jangan tunggu Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena kematian tak menunggu Idul Fitri dan tak menunggu Idul Adha. Karena sampai kemudian permasalahan ini berlanjut di hadapan Allah, maka ingat, di sana akan lebih panjang masalahnya sebelum kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka penting Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, kita perhatikan, jangan sampai kepada Allah kita bagus tapi kepada sesama manusia kita rusak. Ataupun dikenal dalam satu kampung bahwa si anu baiknya, tapi ternyata dia tidak pernah beristighfar kepada Allah, dia tidak pernah merasa berdosa kepada Allah. Dan di saat Anda tidak merasa berdosa kepada Allah, disitulah dosa besar Anda. Maka ini hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah atas setiap kesalahan. Kita mintakan kepada Allah, tangan kita setiap harinya berdosa kepada Allah. Telinga kita setiap harinya berdosa kepada Allah, mata kita setiap harinya berdosa kepada Allah, lisan kita setiap harinya berdosa kepada Allah, kaki kita setiap harinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita mintakan ampun kepada Allah, karena sesungguhnya semuanya yang ada dalam diri kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tangan kita pakai dengan untuk menuju kepada sebuah kebaikan, tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa ya Allah, tangan ini pernah melakukan kebaikan, pernah menyumbang ke sana, pernah membantu saudaranya, pernah membantu keluarganya. Ya Allah, memakai tangan ini ya Allah. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai tangan ini dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi sehingga dia bersaksi yang kemudian menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Telinga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telinganya alhamdulillah napake dengarkan ceramah, alhamdulillah. Tapi kalau dia bersaksi ya Allah, telinga anak itu nak pakai pergi dengarkan gosip ya Allah, mati balik. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telinganya sungguh dia pakai untuk mendengarkan kebaikan, untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Maka telinga bersaksi insyaallah, dengan kesaksian telinga itulah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mata ya Allah, dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata ini bersaksi yang tidak-tidak di hadapan Allah. Maka pakailah mata ini untuk memandang sesuatu, karena jangan sampai kaita-ita di hari ini itu luar biasa ya. Karena kamu tahu Pak Ibu, kaita-ita pura kaita-ita ka fau-fau, pura ka fau-fau ka coy, pura ka coy ka cium. Hati-hati, khususnya bapak-bapak, istri tato na disium. Aku bayangin tahu itu batu kiruntut tuh. Akan dimintai pertanggungjawaban Pak Ibu. Mata akan dimintai pertanggungjawaban, lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian lisan ini kita pakai menyampaikan ayat Allah, kita pakai lisan ini untuk menasihati orang, maka alhamdulillah. Tapi kapan lisan ini kita pakai untuk mencaci maki orang, untuk menzalimi orang, untuk kemudian menghakimi orang dengan lisan ini, maka hati-hati, karena tidak menjaganya sebuah lisan kita hari ini Pak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena lisan ini hari ini yang Allah terapkan kepada kita, bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam sebuah surga Allah, ataukah kemudian menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah menzalimi orang dengan lisan, maka minta keikhlasannya, minta maaf kepada dia, karena mungkin karena kamu tahu Pak Ibu de metoni senrengin timunna. Asal lengkang runtut tahu nasyaritai kiri kanan, dia tidak tahu, dia tidak pandang tempat dan kondisi bagaimana. Pantas gak saya berbicara seperti ini, depan seperti ini? Maka apa yang terjadi? Jangan sampai dengan lisan ini ada yang merasa terzolimi, maka kemudian minta maaflah sama dia, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kaki ini hari ini kita langkahkan ke masjid, alhamdulillah. Kaki ini kita langkahkan ke majelis ilmu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kaki ini bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, kakinya dia hanya pakai untuk ke tempat maksiat. Maka disitulah tentu menjadi menentukan kemudian kehidupan kita di akhirat kelak, Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka setelah kita bertaubat kepada Allah, taubatkan semua anggota tubuh kita di hadapan Allah dan kepada sesama manusia. Setelah kepada sama manusia, maka insya Allah amanlah kehidupan kita, Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dengan semua pergerakan, dengan semua kelakuan hari ini, insya Allah akan menjaminkan kita kepada sebuah surga Allah ketika perilaku kita perilaku yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap perilaku yang kita lakukan, niatkan bahwa semua ini untuk mendapatkan ridho dan cintamu ya Allah. Apapun aktivitas kita, karena ada orang berpikir hari ini ketika dia melakukan aktivitas, dia hanya berpikir ketika mengaji nanti itu ibadah, nanti ke masjid itu ibadah, nanti berkumpul di majelis ilmu itu ibadah. Akan tetapi ternyata kita pergi melaut, Pak Ibu, itu ibadah untuk mencari nafkah. Kita keluar mencari nafkah untuk istri dan anak, itu adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar rumah, dia baca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka sungguh ini pun adalah sebuah jalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu kemudian kita tahu, jangan sampai seorang suami, seorang kepala keluarga mencari nafkah, akan tetapi ada sedikit haramnya yang masuk, yang kemudian dimakan oleh istri dan anak. Bisa jadi itu pun menjadi hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya hilang karena ada bercampur keharaman di dalamnya. Makanya kita jangan sembarang apa namanya, ada bahasanya anak muda 3H, halal, haram, hantam, dilalat pinasiatur mesu pinan jadi tai. Ini kala-kala Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu masuk di dalamnya, dimakan oleh istri, dimakan oleh anak, maka jangan salahkan ketika ada istri yang kemudian variari. Selalu disampaikan, selalu nasihat tapi tidak mau mendengar. Coba cek, jangan sampai ada yang haram yang masuk. Kemudian anak, semakin dinasihati semakin keras, semakin dinasihati semakin batu. Disampaikan terus membentak, hanya membentak yang ada, balasan yang tidak diinginkan yang ada. Maka hati-hati, jangan sampai, coba cek, jangan sampai ada yang haram yang masuk dalam tubuhnya sehingga itu menjadi darah daging, sehingga dia hanya patwa-tuai kepada orang tuanya dan lebih-lebih patwa-tuai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kehidupan di dunia ini, Pak Ibu, kita membutuhkan Allah. Kita sangat-sangat membutuhkan Allah, karena kita hidup di dunia ini karena Allah, kita jalani semua kehidupan ini karena Allah, dan pastinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita kembali, maka lakukan apa yang Allah cintai supaya Allah mencintai kita dan menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan sang pembicara sebelumnya mendengarkan. Semoga bermanfaat semuanya. Sebelum saya akhiri, mari kita sejenak undurkan mata hati dan mata kepala kita, seraya sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan doa-doa berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim, hanya kepadamu kita minta seluruh pertolongan, ya Allah. Memohon ampunan, ya Allah, maka ampuni segala dosa, kesalahan, khilafan almarhum yang telah mendahului kami, ya Allah. Kami yakin kepada sesungguhnya Engkau lebih cinta kepada beliau daripada kami semua, ya Allah. Maka berikan tempat yang terbaik di sisimu, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Luaskan sulas mata memandang, ya Allah. Berikan cahaya pada kuburnya, ya Allah. Pandang dia dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Bimbing lisannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di alam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kesalahan kami, ya Allah. Kehilafan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada semuanya.
yang telah duduk untuk mendengarkan, sudah sabar untuk mendengarkan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik ucapan ataupun perilaku. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.